Namaku Namira. Aku seorang istri yang hidup dalam diam. 5 tahun membangun rumah tangga dengan Fahmi. Aku pikir kami hanya sedang diuji karena belum punya anak. Aku tidak pernah menyangka. Ujian itu bukan sekadar menunggu garis 2, tapi luka panjang yang perlahan merobek keyakinan dan cintaku sendiri. Aku bukan wanita yang sempurna, tapi aku selalu berusaha menjadi istri terbaik. Masakannya siap, rumah selalu bersih, dan meski lelah bekerja, aku tetap menyambut Fahmi dengan senyum. Sampai akhirnya senyumku berubah menjadi sunyi. Saat Fahmi mulai pulang larut tanpa kabar. Saat ia lebih sering menggenggam ponsel daripada tanganku. Saat matanya tak lagi melihatku sebagai seorang istri, melainkan beban yang menghalangi langkahnya. "Ma, kamu tuh jangan sensitif. Aku capek kerja. Jangan bikin rumah makin kayak neraka." Kalimat itu menampar lebih keras dari pukulan apapun. "Sejak kapan rumah ini menjadi neraka bagimu, Fahmi?" Aku hanya bisa menunduk. Sejak awal, aku tak pernah melawan. Aku pikir, mungkin memang aku yang kurang, belum bisa memberi keturunan. Tapi entah kenapa, hatiku mulai mencium bau busuk yang tak bisa lagi disembunyikan. Sampai malam itu datang. Malam yang seharusnya menjadi malam istirahat, justru menjadi awal dari runtuhnya semua kepercayaanku. Ponsel Fahmi tertinggal. Sebuah pesan masuk, dari nama yang tak asing di telingaku. Dokter Arini SPOG. Ya, dokter kandungan perempuan yang sempat beberapa kali aku datangi bersama Fahmi saat program hamil. Ia terkenal di kotaku. Banyak wanita memujanya. Bicaranya halus, wajahnya bersih, dan setiap senyumnya seperti menyimpan harapan bagi para ibu yang ingin memiliki anak. Tapi malam itu, pesan yang kuterima bukan pesan harapan. "Sayang, tadi malam kamu luar biasa. Aku masih gemetar kalau ingat kamu peluk aku di ruangan praktek. Jangan lupa besok malam ya. Aku sudah kosongkan waktu hanya untuk kamu." Jantungku seperti berhenti. Mataku buram. Tangan ini gemetar. Tidak, bukan karena syok. Tapi karena aku tahu, aku sudah dihianati. Dan oleh siapa? Dokter spesialis kandungan. Wanita yang seharusnya menjadi penyelamat para istri, ternyata menjadi perampas suami orang. Seperti ular berbisa yang menyusup di balik wangi steril ruang praktek. Hari itu aku tak menangis. Tapi malamnya, aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Apakah ini wajah wanita bodoh yang selama ini dibohongi? Atau justru ini wajah dari seseorang yang akan membalas semuanya? Besoknya aku menyelidiki. Pelan-pelan, aku datangi klinik tempat Dokter Arini bekerja. Aku tak membuat janji, hanya berpura-pura sebagai pasien. Saat wajah itu muncul, senyum itu terukir seperti biasa. Tapi matanya, begitu tenang. Padahal di balik ketenangan itu, aku bisa merasakan kebusukan yang disembunyikan dengan rapi. "Namanya siapa, Bu?" Aku tersenyum. "Namira, istri dari Fahmi." Sekejap mata Arini berkedip. Ia kaget, meski mencoba tetap profesional. Tapi aku bisa melihat rona gugup itu. Ia cepat-cepat menyusun sikap, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, aku sangat tahu, wanita ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar status profesional. Tak berhenti di sana. Aku terus gali informasi. Dari teman kerja Fahmi, aku mendapat kabar bahwa suamiku sering mengantar makanan ke klinik itu. Bahkan pernah keluar kota bersama tim dokter atas nama kegiatan medis. Tapi yang ikut hanya mereka berdua. Aku rekam semuanya. Aku simpan bukti-buktinya. Rekaman suara, foto saat mereka berdua di parkiran klinik, bahkan nota hotel atas nama Fahmi. Semua diam-diam kukumpulkan, bukan untuk menangis, tapi untuk membuat keduanya tunduk saat waktunya tiba. Malam itu, Fahmi pulang. Wajahnya santai, bahkan sempat memelukku seolah tak terjadi apa-apa. "Sayang, besok aku ada dinas luar. 2 hari ya." "Dinas luar atau malam lagi dengan Dokter Arini?" Dia terdiam, seolah petir menyambar kepalanya. "Apa maksud kamu?" Aku menatap matanya. "Maksudku,
Semoga perjalanannya menyenangkan. Jangan lupa bawa pulang penyakit sekalian. Siapa tahu kamu dapat bonus dari pelakor berjas putih itu. Dan saat itu, untuk pertama kalinya aku melihat wajah Fahmi yang benar-benar ketakutan. Tapi ini baru permulaan. Setelah malam itu, Fahmi jadi lebih hati-hati. Tapi bukan untuk memperbaiki hubungan. Justru dia seperti pencuri yang ketahuan. Lalu makin licik menyembunyikan jejak. Ponselnya selalu dikunci. Dia mulai sering pura-pura lembur. Bahkan uang belanja makin dipangkas. Namun aku tak tinggal diam. Aku tahu siapa yang kusangkut. Dokter Arini bukan wanita biasa. Dia punya reputasi, punya jaringan, dan tahu cara berpura-pura paling lihai. Tapi aku juga bukan wanita kemarin sore. Aku tahu, kalau ingin menjatuhkan ular, jangan cuma pukul ekornya. Hancurkan kepalanya. Aku mendatangi salah satu mantan karyawan klinik Arini. Butuh waktu untuk bisa bertemu, tapi saat akhirnya aku bisa duduk berdua dengannya di sebuah kafe kecil, percakapan kami membongkar lebih banyak dari yang kuperkirakan. Mbak Namira, saya udah lama pengen cerita ini ke seseorang, tapi saya takut. Klinik itu kelihatannya bersih, tapi ada banyak kebusukan di dalamnya. Ujar wanita itu dengan suara pelan. Apa maksud kamu? Dia menarik napas panjang. Dokter Arini itu manipulatif. Banyak pria yang sudah dia dekatin. Dia sering pura-pura simpati sama pasien-pasien perempuan yang kesulitan hamil, tapi diam-diam menggoda suaminya. Termasuk suami Mbak. Aku hanya menatap kosong. Lidahku keluh. Tapi di dalam hati, aku mengucap istighfar berkali-kali. Dia bahkan pernah selingkuh sama suami salah satu rekan dokternya sendiri. Tapi karena dia punya koneksi ke pengurus yayasan klinik, semua dibungkam. Aku menelan ludah. Ternyata ular itu tak hanya menggigitku. Dia sudah menyebar bisa ke banyak rumah tangga. Tapi entah kenapa, aku justru merasa lebih tenang. Karena artinya, aku tidak gila. Bukan aku yang berlebihan. Tapi memang ada seekor iblis yang berselimutkan jas putih. Hari demi hari, aku kumpulkan saksi, rekam pembicaraan, simpan bukti-bukti, bahkan kutemui seorang pengacara diam-diam. Aku tak ingin cuma menang di hati, tapi juga dihukum. Suatu malam, aku menyusup ke seminar medis yang diadakan di hotel berbintang. Aku berpura-pura menjadi salah satu panitia dari pihak sponsor, dan berhasil masuk ke ruang registrasi. Di sana, aku menemukan satu daftar tamu dengan nama Fahmi dan Arini duduk berdampingan sebagai pembicara sesi keempat. Sungguh, pasangan yang sempurna untuk berbicara soal kesehatan kandungan, padahal moral mereka sendiri tandus tak berakar. Waktu pun datang. Aku melihat mereka duduk bersebelahan di lobi hotel. Senyum, tawa kecil, sesekali saling bisik. Seperti pasangan halal yang dimabuk cinta. Padahal cinta itu dibangun di atas reruntuhan rumah tanggaku. Aku duduk tak jauh dari mereka. Pakaianku berbeda dari biasanya. Tidak ada gamis. Tidak ada hijab pastel. Aku kenakan blazer hitam, riasan tipis, dan tatapan yang sudah tak mengenal air mata. Arini melirikku. Sekejap wajahnya pucat. Tapi ia segera pasang senyum basa-basi. Lalu mendekatiku. Mbak Namira? Wah, saya nggak tahu kalau Mbak juga hadir. Senang ketemu di sini. Aku menatapnya datar. Kamu tahu nggak, kalau dalam ilmu kedokteran itu ada istilah, infeksi menular seksual? Itu mirip dengan apa yang kamu sebarkan. Tapi yang lebih bahaya, kamu menularkan luka ke banyak istri yang nggak bersalah. Wajah Arini mengeras. Fahmi yang baru sadar aku di sana langsung berdiri panik, mencoba menarik tanganku menjauh. Namira, kamu ngapain di sini? Aku menepis tangannya. Aku di sini bukan untuk membuat keributan. Tapi kalian berdua harus tahu, pertunjukan kalian sudah selesai. Sekarang waktunya panggung dibalikan. Aku pergi dengan tenang. Tapi sebelum pergi, aku pastikan semua yang kulakukan malam itu terekam. Tak hanya wajah bersalah mereka, tapi juga suara-suara lirih yang penuh kebohongan dan manipulasi. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka kembali folder di laptopku.
Ada lusinan file, foto, pesan, rekaman suara, bahkan rekaman video Fahmi saat masuk ke apartemen Arini yang berlokasi di luar kota. Bukti demi bukti yang kini tinggal menunggu waktu untuk kupublikasikan. Atau kujadikan peluru dalam gugatan cerai dan pencemaran nama baik. Fahmi belum tahu. Arini pun belum menyadari bahwa semua sudah ada di tanganku. Tapi aku akan tunggu saat yang paling tepat. Saat mereka merasa paling aman. Saat mereka tertawa paling keras. Disitulah semuanya akan kurobek tanpa ampun. Dan Allah menyaksikan bahwa aku bukan wanita lemah. Aku hanya sedang menunggu waktu untuk menegakkan keadilan. Atas nama kehormatan seorang istri. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Bukan karena masalah selesai, tapi karena aku sudah siap menyelesaikannya. 1 minggu setelah seminar hotel itu, sikap Fahmi berubah drastis. Ia mulai gelisah, pulang lebih awal, dan terlihat seperti seseorang yang sedang menyembunyikan kejahatan di balik wajah lelahnya. Ia mulai mencoba bersikap manis, membelikan makanan kesukaanku, bahkan mengajakku liburan singkat. Namun, aku tahu itu bukan cinta. Itu adalah rasa takut. Takut rahasianya terungkap. Takut kedoknya terbongkar. Dan ketakutan itu justru memberiku kekuatan. Pagi itu aku duduk di depan laptop, membuka folder bernama Pengkhianatan Arini. Salah satu file di dalamnya berisi rekaman suara karyawan apartemen yang memberiku informasi rahasia, bahwa Fahmi sudah menyewa 1 unit apartemen mewah atas nama seorang teman sejak 3 bulan lalu. Apartemen itu hanya digunakan saat Fahmi bertemu Arini di luar kota. Lokasinya dekat dari klinik cabang milik Arini yang tidak banyak diketahui publik. Klinik itu tampak biasa dari luar. Papan nama kecil, tidak ramai, dan berlokasi di pinggir kota. Tapi setelah kuikuti jadwal Fahmi dan beberapa kegiatan Arini dari sosial media serta notulen seminar kedokteran, aku sadar di sanalah mereka sering bertemu. Sebuah tempat tersembunyi, jauh dari pandangan umum. Tempat rahasia. Untuk menodai janji suci pernikahan. Aku menyewa jasa detektif pribadi. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku ingin semua berakhir dengan bukti. Aku ingin saat aku berbicara, tak ada satupun yang bisa menyangkal. Detektif itu menyusup sebagai pasien di klinik cabang tersebut. Hanya 3 hari sejak menyamar, dia mengirim foto yang membuat tanganku gemetar. Sebuah ruangan berlabel, konsultasi khusus. Di sana ada Fahmi, duduk terlalu dekat dengan Arini. Tak ada peralatan medis. Hanya sofa panjang, lilin aromaterapi, dan 2 gelas wine. Klinik kesehatan macam apa yang menyediakan itu semua? Aku menguatkan diri untuk pergi ke sana sendiri. Berpura-pura sebagai pasien yang membutuhkan penanganan cepat karena gangguan rahim. Aku menelpon lebih dulu, dan entah kenapa, suara di ujung sana langsung mengarahkanku untuk datang ke cabang kecil itu. Seolah memang ada sistem yang sudah mereka atur di belakang layar. Sore harinya aku tiba. Seorang suster muda menyambutku. Pandangannya canggung saat melihat namaku. Tapi ia tetap mempersilakan masuk. Klinik itu sepi. Hanya 1 atau 2 pasien yang keluar masuk. Tapi ketika aku menyebut nama suamiku dan mengatakan bahwa dia yang menyarankanku ke sini, ekspresi suster itu berubah pucat. Silakan. Ruangan Dokter Arini di ujung sana. Tapi tunggu sebentar. Saya pastikan dulu beliau ada. 5 menit menunggu. Sepi. Hening. Tak ada suara dari ruangan dokter. Lalu suster itu kembali. Maaf, Bu. Sepertinya dokter sedang istirahat. Mungkin bisa kembali lain waktu. Aku tersenyum kecil. Baik. Tapi saya boleh ke kamar kecil dulu. Aku melangkah cepat ke arah yang berlawanan. Bukan ke kamar kecil, tapi ke ruangan konsultasi khusus. Kuncinya tidak dikunci. Dengan degup jantung yang menggila, aku mendorong pelan pintu itu dan segalanya terhenti. Di dalamnya, Fahmi dan Arini berdiri kaget. Fahmi mengenakan pakaian biasa. Arini setengah mengenakan jas dokter. Wajah mereka membeku. Arini refleks menutupi lehernya dengan syal. Ada bekas merah yang tidak wajar. Silakan lanjutkan sesi konsultasi kalian, ucapku datar.
Saya hanya ingin memastikan ruangan ini memang khusus. Khusus untuk menyakiti istri kalian masing-masing. Fahmi mendekat, mencoba menahan tangan dan memintaku keluar. Tapi aku mundur, mengambil ponsel dan memotret mereka berdua tepat di tengah ruangan itu. Klik, klik. 2 kali jepretan. 2 bukti baru yang kutambahkan dalam berkasku. Aku keluar dari ruangan itu tanpa kata. Tapi dalam hatiku, ada badai. Bukan hanya karena pengkhianatan ini terjadi begitu dalam, tapi karena mereka melakukannya dengan begitu tenang. Seolah mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa besar. Dosa yang mungkin tak akan terlihat oleh manusia, tapi pasti dicatat oleh langit. Beberapa hari kemudian, aku memanggil Fahmi duduk berdua di ruang tamu. Wajahnya terlihat seperti pria yang tahu bahwa hidupnya akan segera hancur. Tapi dia masih berusaha menyelamatkan puing-puing. Namira, aku bisa jelaskan semuanya. Aku tersenyum lirih. Kamu bisa jelaskan. Tapi bukan ke aku. Jelaskan ke pengacara yang akan datang besok. Jelaskan ke hakim nanti. Dan jelaskan ke anak kita. Kenapa kamu lebih memilih wanita jalang berseragam dokter itu ketimbang ibunya? Fahmi menunduk. Tak bersuara. Aku berdiri. Mulai hari ini, kamu keluar dari rumah ini. Dan jangan pernah kembali, kecuali untuk bertanggung jawab secara hukum. Ia mencoba bicara, tapi suaraku lebih keras. Keluar. Pintu tertutup. Dan rumah ini terasa lebih sunyi. Tapi bukan sunyi yang menakutkan. Ini sunyi yang akhirnya membebaskan. Perceraian kami berjalan cepat. Mungkin karena Fahmi tak lagi punya daya untuk membantah. Semua bukti sudah terkumpul. Dari pesan singkat, jadwal seminar, hingga foto mereka di ruangan konsultasi khusus itu. Aku hanya butuh 2 kali sidang, dan statusku resmi berubah dari istri menjadi mantan. Tapi perjalananku belum selesai. Saat aku duduk sendiri di kamar, menatap tumpukan berkas rumah tangga yang sudah berantakan, ada satu pertanyaan yang masih menusuk-nusuk dalam hati. Bagaimana bisa Arini, seorang dokter spesialis yang seharusnya jadi penyembuh, malah menjadi perusak? Ia berdiri di atas panggung seminar, menerima tepuk tangan dari sejawat, disanjung karena kecantikannya, kepintarannya, dan katanya dedikasi medisnya. Padahal semua itu palsu. Senyum yang ia pajang di panggung tak pernah mencerminkan luka yang ia torehkan pada wanita lain. Tepuk tangan yang ia terima bukan karena kebaikan, tapi karena kebohongan yang tak diketahui siapapun. Dan Allah tak akan membiarkan kedustaan sebesar ini bertahan lama. Hari itu, aku menerima pesan dari seseorang tak dikenal. Seorang wanita. Ia memperkenalkan diri sebagai mantan pasien Arini. Katanya, selama ini Arini punya kebiasaan menerima pasien pria kaya secara khusus. Ia menyebutnya sebagai program perawatan stres, dengan metode pendekatan intim dan emosional. Katanya, beberapa pasien bahkan terlihat membawa bingkisan mahal setiap kali keluar dari ruangan konsultasi Arini. Awalnya aku tak percaya, tapi wanita itu memberiku sebuah rekaman. Sebuah suara lirih Arini yang sedang berbicara di telepon. Ia sayang, nanti habis jadwal malam aku ke apartemen. Tapi jangan lupa transfernya ya. Hari ini ada 2 yang udah masuk. Kamu yang ketiga. Degup jantungku kembali berpacu. Ini bukan hanya pengkhianatan pribadi. Ini sudah ranah kriminal. Aku tidak ingin membalas dengan tangan sendiri. Aku ingin semua yang ia bangun dari kebohongan itu hancur oleh kebenaran. Aku kirim semua data ke Majelis Etik Kedokteran. Termasuk rekaman, foto-foto, dan kronologi kejadianku sendiri. Aku bahkan menyertakan daftar seminar yang diikuti Arini, lengkap dengan waktu Fahmi menghilang dari rumah. Semuanya tertulis rapi. Tak ada satupun celah untuk menyangkal. 2 minggu berlalu. Tak ada kabar. Tapi aku tahu, badai sedang berkumpul di atas kepala mereka. Dan badai itu benar-benar datang. Pagi itu, namaku disebut dalam panggilan telepon dari salah satu stasiun televisi nasional. Mereka sedang menginvestigasi dugaan pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh salah satu dokter spesialis yang sedang naik daun. Dan ya,
Nama Arini menjadi pusat perhatian. Aku tidak tampil di televisi. Tapi aku tahu, pernyataan yang kuberikan, lengkap dengan bukti yang kutitipkan, akan membuat semuanya meledak. Dan benar saja. Dalam seminggu, Arini tidak lagi terlihat berdiri di podium seminar. Kliniknya sepi. Dan berita tentang dokter bintang yang disorot karena dugaan skandal etik, menghiasi laman media sosial dan televisi daring. Tapi yang paling membuatku terhenyak adalah ketika Fahmi sendiri datang ke rumah dengan wajah penuh keringat dan mata merah. Namira, aku mohon, cabut semua laporan itu. Arini, dia depresi. Dia butuh bantuanku. Kamu tahu kan, dia cuma salah jalan. Aku tersenyum kecil. Salah jalan? Fahmi, kalian menghancurkan hidupku, menjatuhkan martabatku, dan sekarang kalian mengemis simpati. Ia mengangguk lemah. Aku tahu, aku salah. Tapi aku sudah kehilangan banyak. Aku kehilangan anak kita. Aku kehilangan pekerjaanku. Dan sekarang Arini juga. Aku nggak tahu harus kemana. Aku berdiri, membuka pintu depan rumah, dan menatap wajahnya dalam-dalam. Kau pernah bilang aku ini wanita biasa. Tidak cantik, tidak pintar, dan tidak bisa jadi istri sempurna. Tapi lihatlah sekarang. Aku berdiri di sini bukan karena aku hebat, tapi karena Allah melindungiku. Fahmi menunduk. Tak ada lagi yang bisa ia katakan. Langkahnya gontai meninggalkan rumah itu. Dan dari jendela, aku melihat dia pergi sendiri. Tanpa Arini, tanpa keluarganya, tanpa status. Hanya seorang pria yang kalah. Karena telah memilih selingkuh atas setia. Tapi kisah ini belum benar-benar usai. Karena malam itu, seseorang mengirimkan surat. Tanpa nama pengirim. Tanpa cap pos. Hanya sebuah amplop yang terselip di bawah pintu rumahku. Aku buka perlahan. Dan saat mataku membaca isinya, nafasku tercekat. Arini, menyimpan satu rahasia terakhir yang bisa membuat segalanya runtuh. Rahasia yang bahkan Fahmi tidak tahu. Dan itu melibatkan nyawa seseorang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Amplop tanpa nama itu masih tergeletak di atas meja. Suratnya hanya satu lembar. Tapi isinya cukup untuk membuat seluruh tubuhku menggigil. Kalimatnya singkat. Kalau kau pikir sudah selesai, lihat siapa yang jadi korban dari ambisi Arini. Suamimu bukan satu-satunya yang dihancurkan. Lalu, disisipkan satu foto. Hitam putih. Foto seorang pria tua sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Dengan tangan penuh selang dan mata yang tertutup rapat. Di balik foto itu, tertulis satu nama. Profesor Dr. Darmawan. SPJ, K. Aku menggigit bibir. Nama itu. Aku pernah mendengarnya. Ya, dia adalah mentor utama Arini saat ia sedang menempuh gelar konsultan jantung. Seorang profesor senior yang dikenal bijaksana dan dihormati. Tapi, tunggu, bukankah beliau mengundurkan diri secara mendadak beberapa bulan lalu? Rasa penasaran mendorongku untuk mencari tahu. Esok harinya, aku pergi ke rumah sakit tempat Darmawan terakhir bekerja. Bertanya dengan hati-hati, mencoba menyusun potongan-potongan informasi dari staf yang mengenalnya. Apa yang kutemukan membuat lututku lemas. Profesor Darmawan menderita stroke mendadak. Tak lama setelah memberikan teguran keras pada seorang dokter muda yang diduga menyalahgunakan posisinya untuk menjalin hubungan pribadi dengan pasien. Nama dokter itu. Ya, kau tahu siapa? Arini. Ternyata, Darmawan yang menemukan banyak kejanggalan dalam catatan pasien yang ditangani Arini. Ada transaksi mencurigakan, rujukan khusus ke apartemen pribadi, bahkan pemberian obat penenang pada pasien tertentu yang tidak terdaftar dalam prosedur standar. Darmawan mencoba membawanya ke rapat etik rumah sakit. Tapi tak lama setelah itu, ia kolaps saat sedang menyetir. Mobilnya menghantam trotoar dan ia masuk ruang ICU. Tapi yang membuat semua ini semakin mencekam. Ada dugaan bahwa sistem rem mobil Darmawan dirusak. Semuanya mengarah pada satu hal. Arini tidak hanya selingkuh. Ia juga diduga terlibat dalam upaya membungkam siapapun yang menghalanginya. Aku kembali teringat surat itu.
Siapa yang mengirim? Kenapa sekarang? Saat itu juga aku sadar mungkin ini waktunya. Waktunya semua topeng benar-benar disingkap. Malam itu, aku menghubungi seorang wartawan investigasi yang pernah mewawancarai Fahmi saat masa karirnya sedang di puncak. Aku ceritakan semuanya. Dari bukti perselingkuhan, praktik mencurigakan, sampai informasi terbaru tentang Profesor Darmawan. Wartawan itu tertarik. Ia bilang, kasus ini bisa mengguncang dunia medis. Aku tidak ingin tenar, kataku. Aku hanya ingin keadilan. Bagi semua wanita yang dihancurkan oleh tangan seorang dokter yang licik. Dan untuk lelaki yang tega mengkhianati keluarganya hanya karena terpikat kilau semu. 2 minggu berlalu. Media mulai menyentuh kasus ini. Tapi tidak frontal. Mereka menyebutnya, skandal etik dokter wanita terkenal, dengan inisial A. Namun itu cukup. Pihak rumah sakit membuka penyelidikan internal. Dan Arini diberhentikan dari semua tugasnya. Tapi di balik semua ini, ada satu pemandangan yang tak akan pernah kulupakan. Hari itu, aku melihat Arini berdiri di lobi rumah sakit, dikerumuni wartawan. Wajahnya pucat. Bibirnya gemetar. Kamera berkedip tanpa ampun. Di belakangnya, Fahmi berdiri, menunduk, memegang tas Arini seperti sopir pribadi yang dipaksa ikut dalam kehancuran yang diciptakan oleh tangan mereka sendiri. Aku hanya bisa menghela napas. Tidak ada teriakan. Tidak ada caci maki. Hanya diam. Tapi diamku cukup untuk menyayat mereka lebih dalam daripada kata-kata. Karena aku tahu, Allah sedang membalas. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku melangkah keluar dari rumah sakit itu, bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai wanita yang kembali bangkit, yang selamat dari jebakan kelicikan dan kebohongan. Dan kini, dunia tahu siapa Arini sebenarnya. Dokter spesialis? Ya. Tapi bukan hanya spesialis jantung. Kini semua orang mengenalnya dengan julukan lain. Dokter spesialis selingkuh. Dan kisahku berakhir bukan dengan tangis, tapi dengan senyuman paling tulus yang pernah kuberikan untuk diriku sendiri.